Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah semua sehat? Sehat, Bu. Ya, puji syukur, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat. Dan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, salah seorang dari kalian memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman dan ibu guru serta mengawali yang hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan. Masih berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, luar biasa. Jadi kehadiran kalian setiap hari seperti ini harus terus dipertahankan ya. Ya, karena ini sangat baik untuk masa depan kalian. Semakin giat untuk belajar, memberikan diri untuk terus belajar giat di sekolah, maka dapat dipastikan bahwa masa depan kalian juga akan cerah. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang teks prosedur, dan yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana anak-anak nanti akhirnya dapat menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Kali lalu, ya, coba kamu. Kalau kita belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ya, minggu lalu itu kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada berapa struktur dalam teks prosedur? Ya, silakan. Ya, apa-apa saja? Tujuan. Tujuan. Ya, ada langkah. Yang ketiga, langkah yang keempat, pendulang. Ya. Jadi struktur yang kali lalu itu ada tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah kemudian yang berikut terkait dengan unsur kebahasaan. Ada berapa unsur kebahasaan? 4. Apa saja itu? Menggunakan kalimat Ya, yang pertama menggunakan kalimat indikatif. Yang kedua, ya, menggunakan kalimat deklaratif atau pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat interrogatif. menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Dan yang terakhir, Menggunakan kata kunci yang menggunakan kata konjungsi temporal. Siapa yang dapat memberikan contoh kalimat imperatif? Ya, silakan. Contohnya, tuang air ke dalam wadah sebanyak 300. Ya, tuanglah air ke dalam wadah. Jadi di situ ada kata tuanglah, itu ada kalimat perintah, ditandai dengan partikel lah. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi itu buah dari semangat belajar, harus terus belajar. Apa yang disampaikan minggu lalu kalian sudah ingat sampai hari ini, dan kita akan melanjutkan materi kita hari ini terkait dengan mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi kalian akan berlatih untuk menulis. Tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi. Ya anak-anak, sebelum kalian menulis, silakan menyaksikan video di depan ini. Ini ada apa anak-anak? Pose. Yang ini? kaca. Hijau. Merah. Ya.
Ya, bahan berikut sudah mendidih. Kemudian ini ditambahkan bahan berikut yaitu santan. Ya, santan itu juga masih merupakan dari bahan. Kemudian ada penyedap rasa. Ya, ini hasil dari proses tadi. Ada alat dan bahan, kemudian ada proses yang dikerjakan sampai menghasilkan sepiring jagung. Ya anak-anak, tadi kita telah menyimak video bagaimana proses membuat jagung gose. Ya, rasanya kelihatan lezat tidak? Lezat. Ya, kelihatan saja sudah lezat, apalagi kalau kita nikmati ya. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kalian menulis, yaitu kalian perlu memperhatikan jenis-jenis dari teks prosedur. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Ada 3 teks prosedur sederhana, prosedur kompleks, dan prosedur protokol. Nah, yang pertama teks prosedur sederhana. Untuk teks prosedur sederhana ini tentu langkah dan tahapnya tidak terlalu panjang dan susunannya sederhana atau simple, ya. Susunannya sangat sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Untuk teks prosedur kompleks sama juga dengan teks prosedur sederhana, tetapi langkah-langkahnya sedikit rumit, ya. Contohnya membuat channel YouTube. Ya, kalau membuat channel YouTube itu kita perlu pelajari langkah-langkah yang rumit sampai dapat membuat sebuah channel YouTube. Atau misalkan anak-anak membuat akun Gmail baru, ya, tambahkan akun. Itu termasuk dalam teks prosedur kompleks karena mempunyai prosedur yang sedikit rumit. Kemudian yang ketiga, protokol. Protokol ini juga tidak serumit seperti teks prosedur kompleks. Untuk teks prosedur protokol ini dia mau sama seperti sederhana. Dia punya tahap atau langkah juga sedikit, tetapi tetap berarah pada lebih sistematis. Ya. Baik anak-anak, nah itu ada berpikir. Kalau dengan demikian, dari teks prosedur yang telah dipaparkan, pengamatan video tadi dan jenis-jenis teks prosedur, kira-kira kalian bisa menulis teks prosedur atau tidak? Ya, bisa ya, bisa. Nah, bagaimana cara menulis teks prosedur ya? Nah, ini langkah-langkah mengembangkan teks prosedur. Ada berapa langkah di sana? 6. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis. Menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, Mengumpulkan berbagai sumber informasi dan membuat setelah topik yang akan menentukan topik yang akan ditulis, yang kedua yang perlu anak-anak lakukan adalah mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk kerangka. Dan yang ketiga, mendapat informasi. ya, dari kerangka itu anak-anak mengembangkan informasi. Yang keempat, Menuliskan judul. menuliskan judul atau mulai menentukan judul. Saya mau tanya dulu, dari video tadi kira-kira kita tahu judulnya apa? Cara membuat jagung gose atau tutorial membuat jagung gose. Ya, itu contoh ya. Kemudian yang kelima, pertanyaannya, apakah tadi ada bahan-bahan yang dibutuhkan? Seperti bawang. Tadi ada bawang, Pak? Iya. Yang bahan yang berikut? Jagung. Penyedap rasa air, ya. Itu semua tidak akan menjadi empuk kalau tanpa air. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang berikut, yang terakhir, yang keenam apa? Ya, kalau kita sudah ada
alat dan bahan. Kemudian langkah kerjanya atau tahapan-tahapannya perlu kita susun secara sistematis. Karena tidak dapat dibayangkan kalau langkahnya kita bolak-balik tidak disusun secara sistematis, berarti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, baik. Yang berikut, ayo anak-anak silakan menulis teks prosedur sesuai langkah-langkah di atas. Ya, apakah semua bisa? Bisa. Luar biasa. Kalau begitu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan silakan anak-anak menulis berdasarkan langkah kerja yang ada di LKPD. Ya, ya anak-anak, ini ada LKPD, silakan diisi. Ya, silakan diisi sesuai dengan arahan Ibu di depan. Ya, sebelumnya silakan tulis nama dan kelas. Kemudian, ayo silakan anak-anak menulis berdasarkan 6 langkah yang tadi telah Ibu paparkan ya. Ya, silakan mulai. Ibu berikan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan sudahi pertemuan kita. Tetapi sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari KD 4.2 mengembangkan teks prosedur? Mungkin ada yang bisa untuk cari menyimpulkan. Ya, yang pertama, silakan. Untuk menyusun sebuah teks prosedur, maka perlu memperhatikan langkah dalam pengembangan teks. Ya, untuk menyusun sebuah teks prosedur, maka perlu memperhatikan langkah dalam mengembangkan. Kita tepuk tangan dulu. Semua adalah anak-anak hebat, luar biasa, telah menyimak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan setelah kesimpulan ini, kita akan merefleksikan pertemuan hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan pertemuan kita hari ini? Saya minta salah seorang anak perempuan. Dari tadi hanya anak laki-laki. Ya, silakan. Lewat pembelajaran hari ini kita dapat menentukan pola pengembangan dari sebuah teks prosedur. Ya, dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui pola pengembangan dari sebuah teks prosedur. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Oke, sekali lagi kalian sangat luar biasa telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, bahkan telah merefleksikan pertemuan kita hari ini ya. Jadi apapun yang kalian dapatkan hari ini terkait dengan pembelajaran menulis teks prosedur, kalian ingat, kalian pahami baik-baik dan terus belajar untuk pertemuan-pertemuan dalam materi selanjutnya ya. Apakah semua ini sudah paham? Baik, terima kasih banyak. Ya anak-anak, Ibu sudahi pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa minggu depan ya.